Angsuran KUR BRI tahun 2025. Bagaimana sih cara menentukan pokok, bunga, dan total angsuran yang harus teman-teman bayar tiap bulannya agar teman-teman tidak terjebak dengan bunga KUR yang mungkin murah tapi jangan terlalu murah, karena semakin besar panjang atau jangka waktunya semakin banyak bunga yang harus teman-teman bayar. Agar tidak salah kaprah, teman-teman harus bisa menghitung angsuran KUR Bank BRI tahun 2025 sebelum teman-teman mendaftar pinjaman KUR Bank BRI. Bagaimana cara hitungnya? Simak terus penjelasan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi informasi atau tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana sih gambaran nih angsuran KUR Bank BRI tahun 2025. Apakah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ataukah justru ada penurunan? Nah, semuanya ini akan saya bahas di video saya kali ini, simak terus sampai akhir ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru mau mendaftar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, apakah sudah terlambat atau belum? Saya nyatakan di sini belum terlambat, karena kuota pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini masih ada atau masih tersedia. Namun beberapa unit Bank BRI di stop pengaliran dana untuk pinjaman KUR Bank BRI-nya tahun 2025 ini dikarenakan mereka NPL atau kolektibilitas dari pinjaman nasabah terdahulunya ini mengalami kendala atau hambatan, sehingga membuat beberapa unit kerja atau beberapa kantor cabang pembantu atau beberapa kantor cabang Bank BRI di seluruh Indonesia ada yang tidak mendapatkan kuota pencairan KUR Bank BRI tahun 2025. Tapi jangan khawatir, tidak semuanya. Teman-teman bisa menanyakan kepada Bank BRI unit terdekat di tempat tinggal teman-teman atau di tempat usaha teman-teman. Kalau Bank BRI ini ada di sekitar kecamatan ya. Nah, bisa teman-teman tanyakan apakah KUR Bank BRI di tempat teman-teman akan mengajukan pinjaman ini tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, teman-teman silahkan beralih ke kantor cabang pembantu. Di kantor cabang pembantu, kalau tidak ada juga bisa ke kantor cabang terdekat. Jadi ada 3 opsi untuk teman-teman membaca pasaran KUR Bank BRI-nya apakah tersedia di unit kerja tersebut atau tidak. Teman-teman bisa ke unit yang kecil di kecamatan, unit yang besar di kecamatan agak maju lagi, biasanya yang agak kota sedikit, KCP ya biasanya teman-teman kita menyebutnya. Kemudian di unit cabang yang besar. Di cabang ini biasanya di setiap kabupaten itu ada satu yang paling besar, itu yang membawahi semua unit kerja atau semua kantor cabang pembantu Bank BRI. Jadi jangan putus asa jika teman-teman tidak ada di unit kerja BRI A, silakan ke unit kerja BRI B selama masih dalam satu kabupaten atau satu lokasi dengan usaha teman-teman ya. Jika berbeda, ya nanti bisa disesuaikan nih, mantri atau petugas Bank BRI-nya pengennya gimana, didekatkan dengan KTP atau didekatkan dengan tempat usaha. Nanti bisa teman-teman komunikasikan lebih lanjut. Nah, menginjak pembahasan saya tentang angsuran KUR Bank BRI. Nah, di tahun 2025 ini suku bunga Bank BRI yang 0,2 saya simpulkan tidak banyak di pasaran ya teman-teman ya. 0,2 di pasaran itu sekitar 6% kalau dihitung per tahun. Yang banyak saya temui di lapangan adalah biasanya mereka ini sekarang menjual bunga 7%. Artinya 0,3 sampai 0,4% per bulannya. Tidak lebih murah daripada pinjaman KUR Bank BRI tahun sebelumnya, tapi tidak lebih mahal juga ketimbang Kupedes ataupun Kupra Bank BRI, apalagi kartu kredit. KUR bunganya masih jauh di bawah Kupedes, Kupra, KKB atau KPR Bank BRI. Jadi jangan mengeluh jika teman-teman mendapat bunga 7% karena lebih murah daripada pinjaman Bank BRI yang lainnya. Baik, saya akan tunjukkan contoh tabel pinjaman Bank BRI dengan bunga 7%.
Nah, teman-teman, ini kuota tabel angsuran KUR Bank BRI 7% yang saya dapatkan. Ini limitnya dimulai dari 1 juta dan jangka waktunya bisa sampai 5 tahun. Ya, dengan sampai paling besarnya itu 100 juta dengan jangka waktunya 5 tahun. Nah, ini tabel angsurannya tersedia yang 7%, banyak saya temui 7%. Nah, lantas bagaimana sih cara menghitung pokok pinjaman dan bunga pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 dengan asumsi bunga yang teman-teman dapatkan tiap bulannya 7% ya. Baik, di sini misalkan saja saya mengambil plafon pinjaman 5 juta, jangka waktu 1 tahun. Pokok dan bunga yang harus teman-teman bayar di sini adalah 434.634. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitung bunga dan pokok untuk pinjaman KUR Bank BRI 7% ya. Saya hitung dengan menggunakan metode pokok dulu. Nah, cara menghitung pokoknya adalah 5 juta dibagi dengan 12. Nah, 5 juta dibagi 12 ini kita cara menghitung pokoknya, teman-teman. Pokok yang harus teman-teman bayarkan adalah 416.000 setiap bulannya. Lantas, bagaimana dengan bunganya? Dengan bunga 7%, asumsi kita adalah 0,3 sampai 0,4. Bisa 0,31, 32, 35, 37, sampai seterusnya, teman-teman ya. Oke, kita asumsikan 0,35 ya, teman-teman. Kita kalikan 0,35%. 5 juta dikali 0,35% ditambah tadi 413. Nah, dengan bunga 0,35%, bunganya adalah 5 juta dikali 0,35%. Nah, bunga tiap bulannya adalah 17.500. Kita akan tambahkan dengan tadi 413.000 ya, teman-teman. Nah, asumsinya adalah 430.500 per bulannya. Nah, di sini saya mendapatkan bunga 434.000, artinya hitungan saya 0,35 ini masih rendah dibandingkan tabel. Dimungkinkan dia menggunakan bunga 0,36 ataupun 37. Nah, teman-teman bisa tuh mengira-ngira tentang bagaimana cara menghitung bunga dan pokok pinjaman angsuran KUR Bank BRI sebelum teman-teman mengajukan pinjaman. Caranya tadi seperti itu, teman-teman ya. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah bagaimana sih ketika teman-teman akan mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tapi belum mengetahui nih saya akan di ACC berapa-berapanya. Silahkan teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 dengan syarat-syarat yang sudah sering saya sebutkan. Syaratnya hanya itu saja, teman-teman. Kemudian nanti disesuaikan dengan usaha teman-teman, ya, pendapatan usaha teman-teman tiap bulannya dikonversikan dengan seberapa tinggi jaminan atau nilai agunan. Misalkan teman-teman pendapatan bersih tiap bulannya 1 juta rupiah. Kemudian agunan setiap bulan, agunannya dinilai misalkan Honda Beat tahun 2020 dengan nilai jual misal 15 juta, itu dijaminkan. Bisa nggak teman-teman mengajukan 15 juta dengan pendapatan bersih 1 juta? Bisa di ACC, bisa tidak. Kenapa saya jawab demikian? Karena untuk pinjaman Bank BRI, terutama KUR, bagi teman-teman yang baru mau mengajukan nasabah baru ya istilahnya, teman-teman ya. Untuk nasabah baru biasanya akan di ACC di bawah permintaan mereka. Teman-teman mengajukan 20 akan di ACC mungkin separuhnya 10 juta atau mungkin 15 juta. Nah, lantas bagaimana cara menambah plafon? Bisa ditambah teman-teman plafonnya jikalau teman-teman ini sudah menjadi nasabah. Minimal sudah berjalan 6 bulan. Nanti teman-teman bisa mengajukan top up pinjaman KUR Bank BRI. Nanti dengan asumsi usaha teman-teman sudah besar, kemudian kemampuan bayar teman-teman juga sudah meningkat. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekilas tentang bagaimana sih cara menghitung angsuran pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 dengan tabel angsuran 7% ya. 7% asumsi 0,3 ke atas sampai 0,4 ke bawah.
Jadi jangan sampai salah kaprah teman-teman menghitung kemampuan bayar teman-teman agar tidak terjadi kemacetan untuk aturannya tunggakan ya teman-teman ya, tunggakan pinjaman karena teman-teman tidak mampu mengangsur. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.